Shalom, selamat malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan pada malam hari ini. Kita bersuka cita, kita dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal bersama-sama. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang datang dari cabang-cabang. Dan pada malam hari ini sudah standby bersama-sama dengan kita tentunya sebelum kita masuk ke ibadah Natal pada malam hari ini. Kita akan rileks sedikit, kita akan menyapa dulu satu demi satu. Untuk Bapak Ibu yang hamba-hamba Tuhan dari cabang-cabang, saya minta untuk dapat berduduk di depan sini atau di samping Om Freddy supaya bisa memberikan ruang untuk jemaat yang akan masih berdatangan nantinya. Ya, Bapak Ibu dari cabang-cabang. Sebelum kita masuk ke ibadah perayaan Natal pada malam hari ini, saya mau bagi-bagi hadiah dulu. Siapa yang mau hadiah? Berapa banyak yang hadiah Natal? Cuman yang angkat tangan loh ya yang saya kasih ini. Oke, saya punya satu bocoran pada malam hari ini. Tadi kita sudah coba lihat satelit, ya. Ada jemaat yang bukan baru pertama datang, tapi pertama kali hadir jam 4:30 ya, sekitar jam 4:45 tadi ada jemaat yang sudah hadir. Ya, wow ini luar biasa sekali pada malam hari ini ada jemaat yang sangat tepat waktu. Kita sudah coba lihat ke satelit. Namanya adalah Ibu Raini. Duduk di mana Ibu Raini? Oh, Bu Raini, maju depan dong. Wow, ini Ibu Raini adalah ibu yang sangat luar biasa. Walaupun dia seorang ibu-ibu, tapi persiapannya cukup cepat juga. Bu Raini tadi datangnya jam berapa? 4:30 lewat. 4:30 lewat. Kita berikan tepuk tangan dong buat Ibu Raini. Ini patut dicontoh karena ini sebuah teladan. Kita kasih hadiah buat Ibu Raini. Wah, ini sepertinya HP, tablet ya Om. Silakan diambil hadiahnya. Semoga memberikan damai Natal, sukacita Natal ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, itu hadiah pertama. Saya punya ratusan hadiah malam hari ini. Hadiah yang kedua, hamba-hamba Tuhan dilarang menjawab. Saya punya pertanyaan. Satu pertanyaan, kalau ada yang bisa jawab, jangan langsung jawab. Tapi angkat tangan dulu, nanti setelah saya tunjuk, baru jawab. Oke, setuju ya? Oke. Malam hari ini saya punya pertanyaan. Siapakah seorang hakim? Ya, ini kitab hakim-hakim ini. Siapakah seorang hakim yang pernah memimpin bangsa Israel bertangan kidal? Ayo angkat tangan. Hamba-hamba Tuhan jangan dulu jawab. Ya, nanti saya kasih kesempatan. Hamba Tuhan. Seorang hakim yang pernah memimpin Israel bertangan kidal. Ada yang bisa jawab? Hamba-hamba Tuhan, sekarang gilirannya hamba-hamba Tuhan. Siapa yang bisa jawab? Kak Denny dilarang menjawab. Saya masih menunggu jawaban. Adakah yang bisa menjawab seorang hakim yang pernah memimpin bangsa Israel bertangan kidal? Jelas disebutkan. Iya, silakan. Sekarang mesin pencari harusnya bisa ya. Dalam waktu tidak sampai 1 menit. Siapakah seorang hakim yang pernah memimpin bangsa Israel bertangan kidal? Ehud. Namanya Ehud, betul sekali ya. Silakan dikasih hadiahnya. Ya, Ehud itu ada di Hakim-Hakim 3 ayat 15, jelas dikatakan bahwa dia bertangan kidal. Ya, oke, masih mau hadiah?
Kita rileks dulu, tarik napas. Tadi habis parkiran, lari-lari ke sini, kirain ibadahnya sudah mulai, tapi ternyata masih kuis-kuis. Rileks dulu, tarik napas ya. Untuk malam hari ini, kuis yang ketiga. Ini berhubungan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Ya, berhubungan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Berapakah usia kandungan Elizabeth pada saat malaikat datang kepada Maria? Ada yang bisa jawab? Berapakah? Ya, ini kuis yang belum Om, belum. Jemaat dulu Om. Yang mana? Oke, maju ke depan Bu. Ini kuis yang ketiga ya. Berapakah usia kandungan Elizabeth pada saat malaikat Tuhan datang kepada Maria? Menghadap ke... Tidak salah 6 bulan. Kalau tidak salah posisinya 6 bulan ya waktu itu. Ada hubungan apa dengan Elizabeth? Oh kakak ya, oke. Berarti ipar sama Pak Zakaria ya. Oke, silakan dikasih hadiahnya untuk... Betul, oh iya betul ya. Betul, itu ada di Lukas 1 ayat 36 ya. Di Lukas 1 ayat 36 disebutkan waktu itu Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis 6 bulan pada saat Maria didatangi oleh malaikat Tuhan untuk memberitahukan kedatangan Tuhan Yesus. Silakan dikasih hadiahnya. Ya, semoga memberikan sukacita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, masih mau hadiah? Hadiahnya mau apa? Nanti setelah ini, setelah ibadah kita tentunya akan masih bagi-bagi hadiah. Dan juga ada games per klik yang hadiahnya sangat menarik. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, siapkan kekompakan klik masing-masing ya. Karena hadiahnya ini akan diberikan yang istimewa untuk masing-masing klik. Yang menang tentunya ya. Pada malam hari ini, setelah games juga kita akan ada jamuan Natal bersama. Jadi pastikan Bapak Ibu jangan ada yang pulang. Dan kalau ada yang sudah rasa lapar, berdoa dulu supaya jangan mah gitu ya. Karena acara kita mungkin sampai jam 12 malam hari ini. Ya, besok libur semua ya Bapak Ibu ya. Libur, oke. Sip, mantap. Baik, kita akan segera memulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya minta Bapak Ibu untuk menenangkan diri ya. Persiapkan hati yang terbaik untuk menerima berkat spesial dari Tuhan. Pesan terbaik Tuhan pada malam hari ini untuk kita semua. Dan tentunya Bapak Ibu memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Pada malam hari ini, mari kita bersama-sama ibadah. Saya ucapkan selamat beribadah.
Jesus, Lord, and I burn. Jesus, Lord, and I burn. Silent night, holy night, all is calm and all is bright around yon fire, mother and child. Only infants all tender and mild, sleeping Mari jemaat Tuhan, saya coba kita semua bangkit berdiri. Malam hari ini kita mau sembah Raja di atas segala raja. Sembah dan puji, Dia yang layak terima sembah dan puji kita malam hari ini. Dialah Yesus yang lahir bagi saya dan saudara. Dia yang layak terima pujian. Persembahkan yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Sembah puji Dia, sembah. Amin. Kami puji nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang sembah puji Dia. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Yesus yang sudah hadir dalam hidup saya dan saudara. Mari sembah, mari sembah Raja. Puji Dia, Sang Raja. Lebih lagi sembah Tuhan, kami naikkan Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Haleluya, sembah Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Ayo jemaat saja nyanyikan pujian ini, katakan sembah. Ayo jemaat Tuhan, angkat suaramu malam hari ini. Sembah Raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja yang berdaulat atas hidup saya dan saudara. Puji namanya. Sembah namanya yang ajaib. Sekali lagi, lebih sungguh lagi, katakan sembah Tuhan. Sembah Raja.
Dia sang raja. Haleluya. Yesus Tuhan kami puji, Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan saudara, malam hari ini kita mau lebih lagi. Kita mau lebih bernyanyi lagi buat Tuhan. Dia yang sudah hadir dalam hidup saya dan saudara. Mari sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Yesus, amin. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita mau lebih lagi Tuhan. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia. Dan Maria bunganya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara di sini sudah saling mengenal. Mungkin ada yang dari jauh. Saudara boleh lihat bilang, Yesus sudah lahir dalam hati saya. Ayo, itu yang paling penting saudara. Malam hari ini kita bukan hanya merayakan Natal, tapi bagaimana sikap hati kita ketika Yesus itu lahir dalam hati kita. Amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi puji Tuhan. Amin. Siap memuji Tuhan? Lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia lahir bagi kami semua. Katakan Dia siapa? Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala. Amin saudara, katakan Dia lahir, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia lahir bagi kami. Amin, Dia lahir buat saya dan saudara. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala. Amin, mari lambaikan tangan saudara. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Haleluya. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, terus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami. Dia lahir buat siapa saudara? Bilang buat kita semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Siapa Dia Bapak Ibu? Yaitu firman Allah yang
Yesus berkata bahwa dialah jalan, satu-satunya jalan kebenaran. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan. Itu kata siapa, saudara? Kata Yesus. Aku di dalam namanya. Ayo Bapak Ibu sekali lagi nyanyikan, katakan. Aku jalan dan jalan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya. Ayo mari angkat kedua tanganmu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi. Aku jalan dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya. Ayo sekali lagi angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Glory, haleluya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Bapak Ibu, malam hari ini mau lebih lagi bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Nah, saya mau ajak. Saya rindu malam hari ini kita bersaut-sautan. Saya mau dengar malam ini yang paling banyak datang, ibu-ibu atau bapak-bapak. Terdengar dari suaranya. Setuju? Saya kasih contoh. Jadi kalau saya nyanyi, yang wanita dulu, yang wanita. Yang wanita nyanyinya gini dulu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Wanita lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Nah di sini di dalam nama kita nyanyi sama-sama. Amin. Saudara mengerti? Yang mengerti beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Setuju ya? Oke, sama-sama. Loh, ayo yang wanita. Glory, haleluya. Yang wanita lagi, wanita. Yang pria? Glory, haleluya. Ayo sama-sama. Di dalam namanya ada keselamatan. Ayo, saya mau dengar jemaat saja. Yang wanita, mana suaranya? Bapak-bapak, mana suaramu? Yang wanita mana lagi? Amin. Di dalam sampai di sini yang paling banyak terdengar siapa? Wanita. Laki-laki masih kurang. Setuju? Ayo, yang wanita sekali lagi, jangan mau kalah buat yang pria. Oh, ulang. Belum terlalu kompak. Ya, ayo, yang wanita. Laki-laki yang mana? Di dalam. Untuk yang terakhir kalinya saya mau suara yang paling keras. Wanita. Bapak-bapak. Sekali lagi. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan. ayo sama-sama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory,
Dia yang lahir buat saya dan saudara. Yang sepanjang tahun ini kita merasakan segala kebaikan Tuhan. Malam hari ini mari angkat kedua tanganmu. Nyatakan di hadapan Tuhan. Yesus, Engkau. Nyatakan Dia sungguh baik. Sangat baik. Yesus, Engkau baik. Sungguh baik. Sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudah. Amin. Dia mengasihi saya dan saudara. Kekal. Kita semua ada karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Silakan duduk Bapak kembali. Telah mengenal kasih karunia-Mu. Dia yang kaya, tapi Dia rela jadi miskin. Amin. Supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Yesus Tuhan. Nyanyi bagi Tuhan. Sekali lagi katakan Hosana, Hosana. Yesus Tuhan.
Tuhan. Setiap kami yang datang, biarlah kami datang Tuhan, bukan hanya kami ini merayakan, bukan hanya sekedar perayaan saja Tuhan, tapi biarlah malam hari ini kami lebih lagi kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan yang lahir dalam setiap hati kami. Malam hari ini kami mau nyatakan Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Raja, Raja yang mulia, Raja yang agung. Haleluya. Naikkan syukur bagi Tuhan. Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam hidup kami Tuhan. Oh, sembah Dia, sembah Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kembali saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sembah Dia lebih lagi Bapak Ibu. Haleluya. Oh, kami puji, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Hosana, amin. Yesus Allah, Hosana baginya. Hosana bagi Yesus. Kami sudah memutuskan di dalam hidup kami untuk selalu memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Karena apa yang Engkau sudah buat di dalam setiap kehidupan kami. Nyanyian kami bukannya sekedar kata-kata. Nyanyian kami bukannya sekedar harmoni. Nyanyian kami bukannya sekedar kata-kata kiasan semata. Tetapi memang Tuhan, kami menyatakan kebaikan Tuhan karena kami mengalami kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan inilah hari ini kami sungguh Tuhan diingatkan kembali akan apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kami. Karyanya, anugerahnya, kebaikan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Sebab itu kami ada di tempat ini Tuhan. Bukti dari kasih. Engkau Tuhan yang bukan hanya memiliki kasih. Tapi 2000 tahun yang lalu Engkau menunjukkan kasih itu dengan Engkau meninggalkan sorga. Engkau mengkenosiskan diri meninggalkan sorga. Untuk turun ke dunia ini menjadi manusia. Bahkan diam di antara kami manusia. Kami sungguh bersyukur Engkau melakukan yang terbaik bagi kehidupan kami. Berkati semua kami di tempat ini. Kami siap untuk mendengar kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ini yang ketiga kali saya
melayani ibadah Natal. Minggu pertama saya ada di Konawe, Kendari bersama hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja, dan hari Minggu kedua saya ada di Ambon, dan kemarin saya baru tiba, dan tadi saya berangkat ke Kota Palu, dan juga sepulang dari ini saya akan ke Manado. Ya, saya sungguh melihat saudara bahwa sikap di dalam menyambut Natal itu sangat penting, saudara. Karena saya berpikir begini, saya setuju apa yang dikatakan oleh worship leader tadi, bahwa Natal itu bukan hanya sekedar perayaan. Natal itu adalah sebuah pemberian, katakan amin. Ya, kalau saja 2000 tahun yang lalu Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita, seharusnya dalam hal menyambut Natal ini kita bukannya sekedar merayakan, tetapi ada sebuah sikap meresponi sebuah pemberian yang terbaik dari kita. Itulah hidup kita kepada Tuhan. Saudara, saya percaya semua kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita. Amin. Dengan Anda berdoa 2 jam itu bukan membuat, itu tidak menambah Tuhan, sayang Tuhan kepada kita. Saya punya perkataan ini. Dengan kita menyembah Tuhan, itu tidak menambah sayang Tuhan kepada kita. Karena memang begini, karena memang Tuhan sudah sayang kepada kita, setuju? Ya, kalau toh kita berdoa berjam-jam, kalau toh kita menyembah Tuhan, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita semakin sayang kepada Tuhan. Kita semakin cinta kepada Tuhan. Nah, apa yang saya mau sharing hari ini Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang kedua, saya diberikan tema tentang sikap menyambut Natal atau pribadi Yesus, tentu bukan sebagai bayi lagi. Matius pasal 2, karena saya diberi waktu cuma setengah jam ya. Jadi ini sebuah penyiksaan saudara. Saya di tempat-tempat lain 1 jam, ini setengah jam. Ini betul-betul. Saudara, ayat yang ke-11, langsung saja ayat yang ke-11 dari Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang saya mau sharing tentang sikap di dalam menyambut Natal ini? Sikap hati yang bagaimana yang seharusnya kita miliki dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, mari kita belajar saudara. Cerita ini menceritakan tentang orang-orang Majus. Bagaimana mereka datang kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang filsuf, penasihat raja-raja Persia. Mereka tinggal di negeri yang jauh, tetapi mereka rela saudara, sekalipun di tempat yang jauh mereka datang dan membawa, bahkan bukan hanya datang, mereka sujud menyembah. Mereka membawa semua persembahan untuk mereka persembahkan kepada raja. Nah, dari sini kita bisa melihat hal yang pertama. Apa yang kita bisa belajar? Sikap hati apa yang kita bisa belajar dari orang-orang Majus ini? Nah, saya temukan begini, Matius 2 ayat yang 11 tadi berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Nah, apa yang membuat mereka yakin bahwa dia adalah raja? Saudara, mengapa? Sebab kondisi karena itu tidak memungkinkan. Saudara, secara kasat mata tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan Yesus sebagai raja pada saat itu. Yesus dilahirkan di sebuah desa yang sangat miskin. Orang tuanya sangat sederhana, tukang kayu. Bahkan Yesus dilahirkan di sebuah kandang yang hina. Tidak ada tanda-tanda menunjukkan Yesus itu sebagai raja. Mana mungkin orang demikian itu bisa menjadi raja. Tapi itu pikiran manusia Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata, mereka percaya. Bintang yang mereka lihat adalah sebuah tanda yang jelas bahwa begini, ada seorang anak akan lahir. Itulah juru selamat. Dia adalah raja di atas segala raja. Ada amin saudara. Wow, keren ini saudara. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh hidup hanya dengan penglihatan jasmania kita semata.
Ada kalanya kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal di dalam hidup kita. Sama seperti Thomas. Thomas pernah berkata, sebelum aku melihat dan mata dengan kepalaku sendiri bahwa Yesus telah bangkit dan mencucukkan jariku di bekas luka Yesus, aku tidak akan percaya. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah engkau. Berbahagialah orang yang sekalipun belum melihat, namun percaya. Saudara dikasihi Tuhan, saya tidak tahu. Ada banyak orang menyambut Natal dengan pesimis. Ada banyak orang menyambut Natal hari-hari ini dengan acuh tak acuh. Ada banyak orang menyambut Natal hari-hari ini dengan kekecewaan, keputusasaan. Tapi saya mau beritahu hari ini, apapun kondisi hati kita, itu tidak mengubah apapun status dia sebagai raja. Ada amin saudara. Makanya saya mau katakan hari ini, apapun kondisi kita, mari kita belajar tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa kalau dia sudah menolong kita di hari-hari yang sebelumnya, dia Allah juga yang sama, yang sanggup akan menolong kita. Apapun berita hari-hari ini untuk memasuki 2023, ada banyak berita-berita yang menakutkan. Tapi dengar hari ini kita komit, kita harus sepakat bersama untuk terus mempercayai Tuhan. Apapun yang terjadi, katakan amin. Sekalipun belum kita melihat. Ada amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ada sebuah lagu, saya suka sekali lagu ini, saudara. Kekuatan di hidupku. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Mari kita angkat tangan kita bersama, katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena ya, Tuhan tahu apapun yang kita alami hari ini, tiada pernah berubah. Ya, mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat. Biar engkau temukan Tuhan sikap hati yang tetap percaya. Sekalipun kondisi berbicara lain, sekalipun keadaan berbicara berbeda, tapi Engkau tetap Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Marilah kita menyambut Natal dengan sikap hati yang tetap percaya. Saya nggak tahu, mungkin saudara sampai hari ini berkata, Pak, saya percaya, saya juga ke gereja, tapi kenapa masalah saya tetap ada? Mengapa saya tetap masih mengalami pergumulan seperti ini? Nah, saya mau beritahu hari ini, Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau Sadrak Mesak pernah berkata bahwa jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, ya Raja, wow, kami tidak akan pernah menyembah patung ini. Saudara, Tuhan mencari orang yang bukannya sekedar percaya, tapi benar-benar mempercayai hidupnya dari setiap langkah hidupnya kepada Tuhan. Ada amin saudara. Makanya hari ini pastikan hidup kita dalam meresponi Natal tetap percaya kepada Tuhan. Ada amin. Nah, yang kedua, sikap hati yang bagaimana yang seharusnya kita miliki dalam kita menyambut Natal ini. Nah, kita belajar daripada orang-orang Majus tadi, Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Nah, yang kedua yang saya temukan di sini bahwa ternyata kita harus memiliki sebuah sikap hati yang merendah
Katakan merendah. Nah, seringkali ketika kita mendengar cerita orang Majus, yang kita ingat, yang kita pikirkan tentang persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan. Nah, sesungguhnya saudara, persembahan yang terbesar sebenarnya bukan kepada harta benda itu. Ya, tetapi dikatakan mereka sujud dan menyembah Dia. Artinya apa? Mereka merendahkan diri, mereka merendahkan hati mereka, mengakui Yesus sebagai Raja atas sebuah kehidupan. Seorang filsuf saudara Yahudi pernah berkata begini, mengapa manusia tidak pernah melihat Allah? Maaf, mengapa manusia tidak bisa melihat Allah? Jawabannya ini, karena Allah yang tinggi telah merendahkan dirinya menjadi manusia. Manusia yang debu tanah justru memegahkan dirinya. Lupa akan siapa sesungguhnya Dia. Saya ulangi kata-kata ini, mungkin saudara belum tangkap. Kenapa ada banyak orang sulit untuk melihat Tuhan? Allah yang tinggi telah merendahkan dirinya menjadi manusia. Tapi manusia yang debu tanah ini mau lebih tinggi. Saudara, disinilah kita mengerti. Kalau saudara pergi ke Bethlehem, saudara, ya ketika saya ingat ya waktu saya diizinkan untuk ke sana, waktu masuk ke tempat di mana Dia dilahirkan, itu kami harus tunduk, saudara. Mungkin yang pernah pergi tahu itu. Kami harus tunduk agak lebih rendah. Bayangkan saya ini pendeknya berapa ya? Sudah ada yang tertawa. Itu saya juga heran ya. Ampunilah dia Tuhan. Enggak. Saudara, wow, jangan pikir pendek-pendek begini saudara, wow. Oke, sudah kita tinggalkan dulu itu. Nah saudara, apa yang terjadi? Waktu masuk saja saya harus kenapa? Nah sebenarnya itu menggambarkan kepada kita bahwa menunjukkan bahwa Allah yang tinggi itu, yang maha itu rela turun menjadi manusia. Ada amin saudara? Nah, dari sinilah kita bisa belajar saudara. Seharusnya dalam kita menyambut Natal ada sebuah sifat kesederhanaan kita. Ada sebuah sikap kerendahan hati kita sujud untuk berjumpa dengan Tuhan. Makanya saya mau katakan kalau kita bisa punya segala sesuatu, kita mengatakan jangan kita memegahkan diri. Tetapi marilah kita bermegah karena Tuhan. Ada amin. Karena apa yang Dia sudah buat di dalam kehidupan kita. Saya banyak menemukan orang-orang yang secara manusia saudara. Wow, apa yang kurang dari hidup mereka. Tapi mereka hari-hari ini hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kecemasan. Tadi pagi saya berangkat dari rumah sekitar jam 6 pagi. 1:30 pagi saya ditelepon oleh salah satu ya, sebenarnya bukan jemaat kami, tapi saya diminta tolong untuk mendoakan. Wah, orang itu saudara secara manusia, saya tidak perlu ceritalah, namanya di dunia kemegahan itu apa yang kurang. Tetapi saya harus datang ke rumah sakit mendoakan karena dia terkena kanker. Ya, kenapa ya? Lupa juga saya saudara. Seharusnya saya tidak bisa masuk di rumah sakit itu, Siloam, Makassar. Karena waktu 1:30 pagi, catatan orang yang besuk itu harus di swab. Dan tidak berlaku besuk jam itu. Itu orang istirahat. Tapi saya bilang begini, Pak tolong Pak. Ini penting. Saya hamba Tuhan. Saya ditelepon untuk mendoakan. Bayangkan saudara. Saya berdoa ke Tuhan, kalau ini kehendak Tuhan ini pasti jadi. Akhirnya mereka runding, telepon ke GM-nya. Dan saya diizinkan untuk masuk saudara. Saya mempergunakan waktu untuk injili dia. Saya katakan apa yang kau miliki tidak ada artinya. Tapi kalau engkau mau percaya kepada Yesus, engkau memperoleh apa yang dunia tidak bisa berikan. Keluar air matanya saudara. Dia sudah, ya katakan koma. Makanya saya beritahu hari ini. Mari, kalau kita bisa dipakai Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Marilah memiliki sikap hati yang merendah.
Kadang-kala kita jatuh di dalam masalah karena apa? Karena kita lupa siapa diri kita. Kita merasa kita lebih daripada Tuhan. Kita merasa bahwa kita sudah melakukan ini, kita sudah melakukan itu. Tapi padahal yang Tuhan cari adalah hati yang merendah. Ada amin saudara? Ya, seringkali seorang Bial berkata, mari kita tinggikan Tuhan. Itu bukan karena Tuhan kurang tinggi saudara. Itu tidak merubah kedudukan Tuhan, Dia maha. Bahkan saya mau beritahu, Tuhan yang maha itu tidak boleh disejajarkan dengan tokoh-tokoh yang ada di dunia ini saudara. Amin saudara. Bahkan seringkali saya dengar begini, apa sih motivasi Anda, apa tujuan Anda, siapa yang menjadi prioritas utama? Yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga pelayanan. Saya mau katakan bahkan itu pun tidak pantas untuk engkau menjejerkan Allah dengan hal seperti itu. Karena Dia maha. Ada amin saudara? Tapi biarlah hari ini kita menyadarkan kepada kita. Sikap hati menyambut Natal adalah dengan sikap hati kesederhanaan. Merendah. Menyadari bahwa Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini semua karena apa yang Kau sudah buat di dalam hidup kami. Tidak ada satupun kemegahan. Selain kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Semua karena anugerahnya, katakan dengan iman, diberikannya pada kita. Oh, semua anugerahnya bagi kita. Amin. Bila kita dipakainya. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Katakan, semua karena. Biarlah di malam Natal ini Tuhan, Engkau menemukan sikap hati yang merendah. Kalau sampai sejauh ini kami boleh ada, kami diberkati, kami dipakai oleh Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Oh, bagi kita, jika kita tiba. Mari kita lihat yang terakhir, yang ketiga, apa yang kita bisa belajar dari orang-orang Majus ini. Sikap hati yang bagaimana. Nah, kita sudah baca tadi bahwa mereka datang, mereka ada di rumah itu bertemu dengan anak itu dan ibunya, lalu mereka sujud menyembah. Dari sini satu dengan kata ini, sikap hati yang menyembah. Saudara, orang Majus ini memiliki sebuah sikap hati yang dia memberikan sebuah contoh kepada kita bagaimana dia menyembah. Mereka datang dari tempat yang jauh untuk apa? Untuk menyembah Yesus. Dengan sikap hati yang tulus untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itulah worship saudara. Ada amin? Mereka datang bukan untuk menerima sesuatu, tapi mereka datang untuk mempersembahkan sesuatu. Beda saudara. Perhatikan beda kata-kata ini. Menyembah Tuhan. Itu sebenarnya konsepnya adalah apa? Memberi. Penyembahan itu bukan hanya sekedar lagu yang kita nyanyikan. Tetapi penyembahan itu lebih daripada. Bukan hanya sekedar lagu, bukan hanya sekedar instrumen. Tapi Tuhan memang, saya mau katakan lagi bahwa Tuhan mencari penyembah. Bukan hanya dari lagu-lagu yang kita nyanyikan, saya setuju kita boleh menyanyikan. Kita perlu menyanyikan nyanyian kepada Tuhan. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa penyembahan itu bukan hanya sekedar sebuah lagu. Tetapi penyembahan itu adalah sebuah begini, sebuah sikap bagaimana seorang percaya kepada Tuhan, memberikan hidupnya kepada Allah. Dan itu yang dilakukan oleh orang Majus saudara. Mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Baru mereka mempersembahkan emas kemenyan dan mur itu. Saudara, saya ada sebuah cerita saudara. Ya, saya lihat waktunya tinggal sedikit sekali. Ada seorang guru sekolah minggu. Dia pernah mengumumkan kepada anak-anaknya bahwa nanti tanggal 25 hari Natal, anak-anak sekolah minggu semua bawa hadiah. Ya. Nah,
Jadi 25 Desember itu mereka datang anak-anak sekolah minggu ini karena disuruh oleh guru sekolah minggunya untuk bawa hadiah. Dan ketika acara itu berlangsung, akhirnya sampai kepada acara di mana mereka bagi-bagi hadiah, hadiah itu ditukar dan mereka harus membuka hadiah itu. Ada yang membawa radio, ada yang membawa boneka, ada yang membawa handphone, ada yang membawa kipas angin. Wow. Tapi ada satu hal yang mereka lihat. Ada sebuah hadiah yang ada di pojok. Hadiah itu agak besar tapi terbungkus dengan, di dos itu terbungkus dengan kertas koran. Akhirnya guru itu karena penasaran dia datang dia tanya siapa punya ini. Tidak ada yang ngaku, akhirnya dia membuka. Bungkusan dos yang agak besar itu dibungkus dengan kertas koran itu. Dan betapa terkejutnya dia. Ada seorang anak ada di dalam hadiah itu. Dan lompat keluar. Dia kaget. Nah, kenapa kamu ada di situ? Dia bilang, bukankah ibu guru saya ini orang yang tidak punya apa-apa. Aku tidak sama dengan teman-teman saya. Mereka bisa memberikan. Aku tidak punya apa. Aku hanya bisa memberikan diri saya kepada Tuhan. Wow, Bapak terkejutnya ibu guru itu. Dia bilang inilah hadiah yang terbaik. Pemberian yang terbaik adalah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ada amin saudara? Itu luar biasa saudara. Kadangkala kita mempersembahkan bukan yang terbaik. Saudara, ini ada satu cerita lagi bilang begini. Dia suruh ibu gurunya tanya kepada anak-anaknya. Boleh tahu di kandang itu ada apa? Langsung anak-anak itu dengan polos berkata ada sapi, ada kuda, ada apa lagi? Ya semua disebut saudara. Tiba-tiba ada satu anak dengan polos bilang begini, ada tai, maaf saudara ya. Ada kotoran. Teman-temannya bilang, gak bagus ngomong begitu. Tapi guru bilang begini, gak apa-apa. Memang benar, di kandang itu juga ada kotoran. Artinya apa? Kadangkala tanpa kita sadar, kita menyambut Yesus dengan memberikan kandang itu. Bukankah itu yang dilakukan ketika Yesus datang? Tidak ada tempat yang diterima untuk dia layak ada di situ. Selain manusia yang memberikannya sebuah tempat yang disebut dengan kandang yang indah. Saya memberitahu hari ini di akhir daripada apa yang saya sharing hari ini. Natal bukan sekedar sebuah perayaan. Natal adalah sebuah pemberian. Ada amin. Kalau saja 2000 tahun yang lalu dia sudah melakukan segala-galanya bagi kita. Dia rela meninggalkan surga. Dia datang ke dunia ini. Saya mau katakan begini. Kalau saja Yesus lahir oleh karena hubungan suami istri antara Maria dan Yusuf. Yesus tidak layak ada di salib. Karena dia menerima benih dosa. Tapi Alkitab dengan mencatat dengan jelas. Dia dikandungi oleh Roh Kudus. Ada amin saudara. Dia adalah Allah. Makanya dia pantas ada di sana. Untuk menyelesaikan dosa kita. Untuk menebus setiap dosa kita. Dia memberikan segala-galanya bagi kita. Sampai tetesan terakhir. Bagaimana dengan kita hari ini dalam menyambut Natal? Mari. Yang pertama kita tetap percaya. Apapun kondisi yang sedang terjadi. Situasi boleh mengalami hal yang tidak enak dalam hidup kita. Tapi marilah kita tetap belajar percaya kepada Tuhan. Ada amin saudara. Yang kedua, kita katakan tadi apa? Memiliki sikap hati yang merendah. Menyadari bahwa kalau kita boleh ada sampai hari ini. Kita dipakai Tuhan sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, memiliki sikap hati yang menyembah Tuhan. Sebagai sebuah persembahan yang kita bisa berikan kepada Dia. Itulah hidup kita. Bukankah kita berkata hidup ini adalah sebuah penyembahan. Mari saudara, Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Siapapun kita di tempat ini. Di dalam kita merayakan Natal. Pastikan sikap-sikap ini ada dalam hidup kita. Sehingga apa yang terjadi saudara. Dia Raja, Dia Tuhan yang sudah melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Ikut akan terus melaksanakannya, mengerjakannya. Sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita datang kepada Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Ku tak membawa apapun juga. Saya undang para pelayan. Ku datang ke dunia. Ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sekali lagi katakan, ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama dan nyatakan, inilah yang ku punya, inilah yang kami punya Tuhan, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Katakan, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu. Kami tetap percaya kepadamu. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Dunia boleh berkata lain, dokter boleh berkata lain, di sekitar kami boleh berkata lain, tetapi firman-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Biarlah Engkau mendapati kami memiliki hati yang terus merendah, terus menyembah kepadamu sampai rencana Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah menyerah, karena kami punya Tuhan yang luar biasa, Yesus Kristus yang sudah datang menebus. Kami menaikkan syukur, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami disadarkan kembali Tuhan. Bertahun-tahun perayaan Natal itu dilakukan. Tapi biar Engkau menemukan sikap hati
di dalam menyambut Natal itu sangat penting. Bukannya sekedar perayaan aksesoris Natal. Hal-hal yang bagus yang terlihat oleh mata manusia, tapi sebenarnya membungkus sesuatu yang tidak terlihat. Ada ketakutan, ada kecemasan yang belum terselesaikan di dalam hati kami. Ada dosa. Tapi malam hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan sesuatu kepada kami. Dengan kami meresponi Natal dengan sikap hati yang benar. Hati yang percaya, hati yang merendah, hati yang menyembah. Maka kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi Allah yang kami sembah jauh lebih besar dari setiap masalah kami. Dan Dia sanggup menolong kami. Diberkatilah kita semua. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Kami bersuka cita untuk apa yang Kau buat bagi kami. Segala kemuliaan bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara diberkati Tuhan malam ini, amin. Yang diberkati sekali lagi lambaikan tangan saudara. Sorak-sorak yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Malam hari ini kita semua bersyukur. Saya mewakili gembala dan seluruh panitia yang ada. Kami berterima kasih buat semua jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dari misi, jemaat-jemaat juga yang dari misi, dan para tamu undangan yang malam hari ini ada bersama-sama dengan kami. Kami berterima kasih buat waktunya. Kita boleh sama-sama beribadah di tempat ini. Kita boleh sama-sama diberkati Tuhan. Kita boleh sama-sama memuji Tuhan. Dan untuk pengumuman kami sampaikan bahwa hari Minggu nanti ada ibadah raya yang pertama itu jam 9 pagi dan ibadah raya kedua jam 6 sore. Dan juga pada hari Minggu itu tanggal 18 itu ada sekolah minggu untuk anak-anak. Jadi buat jemaat Tuhan jangan lupa anak-anaknya di bawah tanggal 18 itu ada perayaan Natal sekolah minggu ya, perayaan Natal sekolah minggu di Pastori. Jadi itu sama juga jam 9. Jadi orang tua beribadah di tempat ini, anak-anak Natal di belakang ya. Jadi mari bawa anak cucu ke tempat ini untuk sama-sama mereka merayakan Natal. Dan juga kami sampaikan kepada seluruh yang hadir malam hari ini, sebentar jangan dulu pulang. Setelah ibadah karena ada jamuan kasih ya, dan saat ini kita akan memberkati pekerjaan Tuhan, kita akan beri dengan sukacita. Yesus namanya. Sekali lagi, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari sekali lagi saja kita bangkit berdiri. Puji nyanyikan pujian ini. Mari saudara, lambaikan tangan saudara buat Tuhan.
puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang maha dahsyat, maha kuasa, yang sudah memberkati semua kami pada malam hari ini. Terlebih hamba-Mu yang juga sudah menjadi seorang berkat. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Curahkan damai sejahtera sukacita dari tempat yang maha tinggi. Beri kami kekuatan kesehatan. Dan kami percaya memasuki tahun baru 2023, kami makin mengasihi Engkau. Kami makin radikal di dalam Engkau. Dan kami mau sungguh-sungguh melayani Engkau sampai Engkau datang kali kedua. Terpuji-pujilah nama-Mu. Berkati seluruh umat-Mu di tempat ini. Berkati pekerja usaha kami. Berkati juga Tuhan, apapun yang mereka lakukan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pula lah saudaraku, dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Oke, kita akan melanjutkan perayaan Natal kita pada malam hari ini. Pada kesempatan ini, seberapa banyak yang sudah menerima berkat Tuhan? Lambaikan tangan kita semua, Bapak Ibu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Baik, pada kesempatan Natal ini yang selalu kita rindu-rindukan, kalau kita sudah beralih ke Januari, kita merindukan lagi kembali ke Desember untuk merayakan lagi Natal. Kita menanti-nantikan 11 bulan, tapi kalau pada saat begini pengennya cepat-cepat pulang, iya enggak sih? Enggak ya, jangan dulu cepat-cepat pulang ya, karena ini 11 bulan kita menanti-nantikan waktu untuk merayakan Natal. Dan pada malam hari ini kita boleh melepaskan segala kekhawatiran kita. Ada kucingnya belum dikasih makan di rumah gitu ya. Ada anjingnya yang belum bobo gitu ya. Tapi dilepaskan dulu semua kekhawatirannya, kita menikmati dulu perayaan Natal di tempat ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik kita Sekolah Minggu GPT Petra Palu. Saya undang dengan penuh kasih.
Oke, luar biasa sekali. Bakal calon penerus bangsa ini. Silakan hati-hati turunnya. Mereka sangat senang walaupun hanya jadi figuran ya. Baik, selanjutnya adalah pemberian bingkisan Natal cenderamata kepada hamba-hamba Tuhan yang akan kami panggilkan. Namun sebelumnya saya undang dengan penuh kasih Ketua Panitia Natal GPT Petra Palu, Bapak Dedi Leki. Pemberian bingkisan Natal yang pertama dengan penuh kasih saya undang Om Freddy dengan Tante Femi untuk dapat berdiri. Kita akan menyerahkan hadiah Natal tahun ini. Foto bersama dulu, foto bersama. Ya. Oke. Terima kasih. Baik, selanjutnya bingkisannya ditaruh dulu Om sama Tante. Saya undang kembali di depan. Saya undang kembali di depan. Selanjutnya saya undang dengan penuh kasih Pendeta Denny Togas, Pendeta Rudi, Pendeta Bagus, Pendeta Frans, dan Pendeta Hendrik, dan Pendeta Ari. Ya, silakan untuk, ya mungkin bisa berturut-turut di sebelah. Om, Tante geser ke sini, ya. Oke, bingkisan selanjutnya ini akan diserahkan oleh Om dan Tante kepada hamba-hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Baik, selanjutnya foto bersama Om dan Tante di tengah. Di antaranya Pendeta Bagus dan Pendeta Rudi. Ya bolehlah. Iya, supaya seimbang. Iya. Oke. Saya ucapkan terima kasih, silahkan kembali ke tempat duduknya, hadiahnya disimpan baik-baik, jangan sampai ketukaran ya. Karena itu nomor sepatunya beda-beda loh itu. Oke, sebelum kita agak rusuh sedikit, saya minta Bapak Ibu untuk mengecek kursi Anda, karena kursi Anda itu ada hadiahnya. Silahkan dipegang di bawahnya, saya sudah tempelkan hadiah tadi. Hati-hati pelan-pelan cabutnya ya, jangan sampai sobek. Ada satu kertas yang berhadiah, satu kertas yang beruntung, siapakah dia? Ada beberapa kertas itu. Ada kertasnya. Kertasnya tulisannya apa?
Sebentar. Ada yang lain yang dapat kertas juga? Ada? Tulisannya apa itu? Apa? Belum mendapat tadi. Oh, belum mendapat. Ada kertasnya juga, tapi belum dapat. Ada lagi yang dapat kertasnya? Apa bunyinya, Pak? Oh, ada belum beruntung. Kalau yang ini apa bunyinya? Oh, selamat mendapat hadiah, berarti Ibu saya undang ke depan. Ya, memang Ibu yang beruntung ya. Selamat Ibu memilih kursi panas. Oke, Anda mendapat hadiah. Selanjutnya saya minta Kak Hari untuk kasih hadiahnya. Oke, sudah lapar? Belum, biasa nonton bola makannya jam 12. Masa jam 8 lapar. Oke, masih mau hadiah? Mau? Seberapa banyak yang mau? Kita mau bermain dulu untuk klik. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum tergabung di dalam klik, saya himbau Bapak Ibu untuk tergabung, segera mungkin untuk tergabung dalam klik, supaya Bapak Ibu memiliki komunitas yang bisa saling menguatkan. Kalau jadi dalam kelemahan, sedang ada pergumulan, sedang galau sendiri, jangan nangis sendiri di kamar. Ya, mari ajak ketua kliknya untuk bercerita, untuk libatkan ketua kliknya untuk sharing problemnya. Ya, siapa tahu melalui ketua kliknya ada pewahyuan dari Tuhan. Amin. Oke, sedikit yang amin. Saya undang untuk klik Talitakum, klik Sion, klik Firdaus, klik Tadeus, masing-masing 5 orang. Saya mau kasih hadiah. Ayo. Ayo. Ketua kliknya dong, kasih contoh, ayo. Klik Talitakum, klik Sion, klik Firdaus, klik Tadeus. Berbaris ya, di sini klik Talitakum, klik Sion, klik Firdaus, klik Tadeus sebelah sini. Masing-masing 5 orang. Yang klik, siapa yang mau diundang? Anggota kliknya siapa yang mau diundang? 5 orang. Kobeni, ayo Kobeni. 5 orang, saya butuh 5 orang. Koroni. Siapa diundang? Made, Pak Made. Cewek juga enggak masalah, dicampur-campur saja. Ayo, yang mana? Ayo, anggota kliknya. Anggota kliknya 5 orang masing-masing. Ayo, biar cepat, semakin cepat kita makan malam. Jadi ketua kliknya baris dulu di depan sini, nanti anggota kliknya ikutin di belakang gitu ya, supaya kita tahu bahwa ini kliknya sudah cukup atau belum ini. Ini klik Tadeus. Klik Tadeus. Oh. Klik Sion sudah lengkap ini. Klik Sion sudah lengkap. Ini mantap ini kliknya ini. Anggota klik yang paling kompak ini, begini nih. Ayo, Talitakum, mana anggotanya Talitakum? Nah, hadir ya, oke. Tadeus, ayo Tadeus butuh 3 orang lagi, Tadeus. Mana? Bapak-bapak, ibu-ibu boleh. Ayo. Yang masih kurang sekarang masih klik Tadeus. Kalau enggak maju nanti mulai tahun depan kliknya setiap minggu. Ayo. Klik Tadeus, mana klik Tadeus? Klik Tadeus 2 lagi. Ayo, klik Tadeus 2 lagi. Klik Tadeus 2 lagi.
Ayo, 2 lagi, klik Tadeus. Klik Tadeus. Ada yang mau dipanggil? Ada yang mau dipanggilkan namanya? Pak Jemi, Pak Jemi. Ada Pak Jemi? Hah? Pak Paulus, Pak Paulus. Pak Paulus. Ada Pak Paulus? Ibu-ibunya. Masa nggak ada ibu-ibu ini di klik Tadeus? Sungguh terlalu ibu-ibu ini membiarkan bapak-bapaknya sendiri di depan. Klik Tadeus. Ayo klik Tadeus. 2 orang, kita butuh 2 orang lagi. Klik Tadeus. Gitu dong. Oke, sambil berjalan waktu silakan tentukan orang yang paling cerdas di dalam kelompok Bapak Ibu. Saya butuh orang yang paling cerdas untuk di kelompoknya Bapak Ibu. Oke, sudah ditentukan semua orang yang paling cerdas? Oke. Orang yang paling tidak aktif di dalam kelompoknya silakan tentukan sekarang. Siapa orang yang paling selama ini tidak pernah aktif gitu di kelompoknya? Siapa? Oh iya ya. Yang pokoknya yang agak kurang aktif lah di antara Bapak Ibu berlima ini. Oke, kalau begitu saya tunjuk. Yang di depan ini tadi semua, yang paling pintar ini di depan-depan ini mundur paling belakang. Mundur paling belakang, maju. Oke. Yang di barisan kedua, saya minta mundur di belakangnya orang yang paling, bukan. Barisan kedua dari belakang. Barisan kedua dari belakang mundur, gantian sama orang yang paling pintar tadi. Oke. Sekarang 3 orang yang paling depan, balik kanan. Iya, balik kanan. Berhadapan. Iya, berhadapan. 3 orang yang paling depan, 3 orang tadi 1, 2, 3, barisan 1, 2, 3 yang paling depan ini balik kanan. Ya, jadi membelakangi jemaat. Ya, berarti cocok ya, saya pilih tadi yang paling pintar ya. Oke, sekarang kasih jarak, saya minta untuk klik Firdaus, minta tolong geser ke sana lagi sedikit, kasih jarak ya. Nah, sekarang untuk klik tali takum sebelah sini. Tali takum ke sini. Ya, oke. Oke, sekarang yang 3 orang tadi yang membelakangi jemaat agak mundur sedikit. Jangan terlalu dempet sama yang paling pintar ini. Ya, oke. Cevera boleh di sebelah sana untuk melakukan penilaian. Oke, saya punya satu paket begini, satu paket ini terdiri dari 10 kata yang harus ditebak oleh 3 orang yang membelakangi jemaat. Ya, 3 orang yang membelakangi jemaat ini akan menebak 10 kata yang akan dikeluarkan oleh orang yang paling belakang ini. Ya, bukan menebak. Yang menebak ini orang yang paling pintar. Ya, yang 3 orang ini memperagakan atau memberikan clue untuk supaya orang yang paling pintar ini bisa menjawab kata apa yang dikeluarkan oleh orang yang paling belakang. Mengerti? Ya, orang paling belakang akan mengangkat kertas ini. Kobeni akan memperagakan atau memberikan clue, tapi tidak boleh sampai menyebutkan kata tersebut. Dan Pak Made akan menjawab. Oke, semua mengerti ya? Kosinto yang menjawab, nanti Oscar yang kasih clue-nya. Desi yang akan pegang kertasnya. Oke, semua mengerti? Ada yang belum mengerti? Oke, semua mengerti ya. Cuma 2 kelompok yang akan mendapatkan hadiah. Jadi 2 kelompok lagi pulang dengan kata terima kasih ya. Oke, silakan dibagikan. Jangan dibuka dulu ya. Semua taruh di bawah, jangan dibuka dulu. Semua taruh di bawah, jangan dibuka dulu.
Kata mulainya menghadap ke orang yang akan memberikan clue. Jangan dulu dibuka. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau pamadenya bisa menjawab, kertasnya itu diambil, ya, tukar lagi, ya, gitu terusnya ya. Jadi begitu misalnya saya nebak bunga gitu ya, betul, ambil kertasnya, antri di belakang untuk menjawab berikutnya. Tapi kalau tidak berhasil dijawab, pindah dengan orang berikutnya, kertasnya nggak boleh diambil. Ngerti ya? Waktunya 1 menit saja. Ya. Gerakan suara boleh. Ya, cuman 1 orang yang memberikan clue itu yang bersuara. Begitu. Kosinto silakan menebak. Kalau tebakannya Kosinto benar, Oscar ambil kertasnya, antri di belakang untuk menjawab berikutnya. Tapi kalau tidak berhasil dijawab, jangan ambil kertasnya. Silakan pindah ke belakang tanpa mengambil kertas untuk orang lain menjawab sampai benar. Ya, oke, mengerti? Kita kasih semangat dulu dong. Oke, di hitungan ketiga silakan diangkat. 1, 2, 3. Ya, dijawab. Kasih clue. Bukan. Ya, silakan kertasnya itu yang mulainya di belakang, dipindah. Iya. Jadi bukan. Iya. Silakan dikasih clue. Nanti Ko Robi yang jawab, apa itu? Sebuah kota gitu loh. Boleh, orangnya lewat aja. Iya, yang belakangnya jangan, cuman 1 orang yang kasih clue ya, jangan yang antrian belakangnya jangan kasih clue. Oke, dikasih kertasnya orang berikutnya. Silakan orang berikutnya. Oke, waktunya sudah habis. Stop semuanya. Yang 3 orang tadi silakan dikumpulkan berapa kertasnya masing-masing. Silakan yang 3 orang tadi yang menjawab dikumpulkan masing-masing kelompok. Klik dari Firdaus berapa? Tunggu dulu, pegang aja dulu. Pegang dulu. Oke, sorry. Klik Tali Takum berapa kertasnya? 2, oke. Klik Sion berapa kertasnya? Wih, pintar ini. Tapi enggak diragukan, mereka yang kelompoknya paling duluan lengkap tadi. Ya. Klik Firdaus berapa? 5, oke. Tadeus?
2. Berarti pemenangnya adalah Klik Firdaus dan Klik Sion. 2 klik lainnya saya ucapkan terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Oke. Oke, silakan hadiahnya akan diserahkan oleh Om Freddy. Silakan. Juara 1 Klik Sion, juara 2 Firdaus. Di depan dulu, jangan dulu pulang. Oke, juara 2. Terima kasih. Ya, permainannya sebenarnya tidak lama. Yang lamanya ini undang orangnya ini. Oke, kita masuk ke permainan berikutnya. Masih ada 4 klik yang tersisa. Karena GPT Petra Palu ini ada 8 klik. Ya, 3 kliknya itu adalah youth. 5 kliknya itu dari umum. Oke, klik berikutnya untuk klik 4 klik yang tersisa ini saya minta perwakilan masing-masing semuanya laki-laki. 1 orang saja dari Klik Yerusalem, Klik Bethel, Klik Salvation, Klik Phileo. Silakan masing-masing 1 orang laki-laki saya minta untuk maju ke depan. Itu kan, terbukti kan, undang orangnya lama kan? Come. Ya, ini tongkat Musa ceritanya ya. Dia Oh, 1 ya. Oh iya. Oke, Klik Yerusalem, Klik Bethel, Klik Salvation, Klik Phileo. 1 orang. Klik Bethel. Jeff. Hai Jeff. Ya. Dan hanya akan ada 2 orang yang mendapatkan hadiah ya. Tidak banyak-banyak, 2 saja. Oke, bergeser ke sini. Membentuk lingkaran. Ya, membentuk lingkaran. Berjarak sekitar 2 langkah. Oke, mundur lagi 1 langkah. Oke, boleh. Sip, ya. Permainannya adalah silakan mempertahankan apa yang tidak Anda punya. Jadi, pada saat saya bilang pindah, berputar searah jarum jam, Hengki akan mengambil tongkatnya Jeffrey. Jeffrey akan mengambil tongkatnya Eka akan mengambil tongkatnya Alan akan mengambil tongkatnya Hengki. Jadi yang Anda pertahankan adalah milik orang lain, ya, bukan milik Anda sendiri. Oke? Jangan sampai jatuh. Tongkatnya jangan sampai jatuh. Oke? Sudah siap? Kita mulai. 3, 2, 1. Oke, langsung gugur. Langsung gugur. Tersisa 3 orang. Pertahankan tongkat selanjutnya. Mundur sedikit. Ya. Pindah. Pindah. Mundur sedikit.
To close, ya, oke. Pindah. Pindah. Oke, kita cuma punya 2 hadiah. Silakan hadiahnya. Hadiahnya nanti Kak Denny minta tolong kasih hadiahnya. Oke, terima kasih. Masih mau hadiah? Tidak suaranya. Sudahlah. Bapak Ibu, saya informasikan pada saat makan malam berlangsung, foto booth di sebelah selatan gereja itu ada nanti dibuka. Silahkan berfoto bersama dengan Klik, dengan sanak saudaranya, dengan siapa saja Anda mau berfoto ya, terserah. Dan setelah makan malam nantinya, seluruh pelayan dan panitia kami undang untuk dapat berfoto bersama. Jadi setelah makan malam jangan langsung pulang, untuk panitia dan para pelayan kita akan foto bersama kembali di dalam gereja. Baik, itulah rangkaian perayaan Natal kita GPT Petra Palu pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan Bapak Ibu semuanya. Dan ingat, selalu terjangkau di dalam Klik masing-masing, karena disitulah kita dapat bertumbuh dan melayani. Ya, kalau Bapak Ibu tidak bisa melayani di altar, tapi Bapak Ibu bisa melayani di dalam Klik masing-masing. Untuk mengakhiri dan memulai jauman Natal kita pada malam hari ini, saya undang dengan penuh kasih Pendeta Rudi untuk membawa kita di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan buat berkat yang akan kami nikmati sebentar. Biarlah Tuhan memberkati dan menguduskan setiap tangan-tangan yang sudah mengerjakan. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.